Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Allahu Akbar. Nah, baik anak-anakku semua, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sekarang untuk ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Sudah. Nah, pada pagi hari ini adakah teman-teman kalian yang tidak masuk anak-anak? Kenapa? Oh, sakit. Baik, untuk teman-teman yang sedang sakit, ayo bersama-sama kita doakan semoga mereka lekas sembuh. Amin. Nah, sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Yuk, siapa yang ingin memimpin untuk menjadi dirijen di depan, memimpin bernyanyi? Yuk silakan. Teman-temannya semua berdiri. Kita bernyanyi bersama. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, baik. Karena sudah menyanyi, apakah kalian sudah semangat untuk belajar pada pagi hari ini? Harus semangat dong. Gak boleh lemes. Karena kita harus semangat dalam mencari ilmu. Terus sekali ada yang masih kurang semangat? Ada. Ayo kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah. Setelah tepuk semangat, apakah kalian sudah semangat? Sudah. Nah, baik. Nah, karena sudah semangat, Ibu di sini mau tanya. Adakah anak-anak yang masih ingat mengenai materi kita minggu lalu? Ayo, ada yang masih ingat? Kalau ada yang masih ingat, silakan angkat tangannya. Ayo, kita kemarin belajar mengenai apa? Nah, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar mengenai tes deskriptif atau teks deskripsi. Nah, benar sekali. Nah, ada yang masih ingat apa pengertian dari teks deskriptif atau teks deskripsi itu? Bisa angkat tangan? Nah, pintar sekali, Mas, Mbak. Nah, jadi tes deskriptif atau tes deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan sesuatu objek, tempat, maupun kejadian tertentu secara terperinci. Semisal, ketika kalian bercerita dengan teman kalian menceritakan sebuah peliharaan kalian. Misalnya, kalian memiliki kucing di rumah. Nah, kemudian kalian bercerita kepada teman kalian. Hei, aku punya kucing di rumah, gitu misal. Aku punya kucing di rumah. Matanya 2, hidungnya 1, warnanya hitam, putih, sama oranye, misal gitu. Kemudian kakinya 4, kemudian dia itu kalau makan harus pakai ikan, kemudian dia punya anak dan lain sebagainya. Kalian mendeskripsikan kucing tersebut secara terperinci. Nah, maka seperti itu juga dikatakan sebagai teks deskriptif atau teks deskripsi. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tidak akan membahas mengenai teks deskriptif lagi karena Bu Guru rasa kalian sudah memahami tentang materi tersebut. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bab 2 yang berjudul buku Jendela Dunia. Nah, pada bab ini
Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai unsur intrinsik pada cerita. Nah, jadi apa sih unsur intrinsik pada cerita itu? Nah, akan kita bahas pada pagi hari ini, anak-anak. Nah, terkait tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai? Nah, yang pertama, kalian dapat menginformasikan secara runtut hasil dari pengamatan dengan menyertakan contoh atau petunjuk. Misalnya, kalian ngomong bahwa itu kucing. Nah, kalian bagaimana? Kalian kok bisa mengatakan itu kucing? Jadi kalian harus menyertakan alasannya, ya karena bunyinya meong-meong atau dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat mengenali fungsi dari tanda baca. Nah, dan pengaruh pada intonasi yang membuat pembaca mampu memahami isi bacaan. Misalnya ketika ada tanda baca koma dalam suatu cerita maupun tanda baca titik atau juga tanda petik. Nah, kalian bisa mengerti apa maksud dari tanda baca tersebut. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian dapat memahami dan dapat mempresentasikan mengenai unsur intrinsik cerita. Nah, jadi nanti kalian juga akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang Ibu berikan nantinya. Di situ kalian dapat mengisi, dapat mengerjakan berdiskusi secara kelompok untuk mengisi jawaban. Nah, di situ nanti kalian dapat menguraikan mengenai unsur intrinsik yang ada dalam cerita dan juga bukti informasinya. Misal di cerita tertuliskan pada malam hari. Nah, kalian juga harus menguraikan kata-kata tersebut. Nah, setelah itu kalian juga dapat membuat peta konsep dari hasil analisis unsur intrinsik pada suatu cerita yang sudah kalian baca. Nah, seperti itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pagi hari ini. Nah, kemudian baik anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar pada bab 2 dengan judul Buku Jendela Dunia dengan materi unsur intrinsik cerita. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Nah, di sini ada sampul buku bab 2 yang akan kita pelajari, bab 2 buku Jendela Dunia. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, ketika kalian ingin membaca buku, apa sih yang kalian lihat dan apa sih yang membuat kalian tertarik untuk membaca buku tersebut? Sampul. Ya, benar sekali. Nah, biasanya kita tertarik untuk membaca suatu buku karena kita melihat sampulnya sangat menarik. Nah, coba kalian perhatikan lagi di sampul buku bab 2 ini. Nah, apa saja sih isi buku yang kalian lihat? Kemudian apa makna dari gambar-gambar yang ada dalam sampul buku tersebut? Ada apa saja? Ada buku, kemudian ada menara, ada lampu, ada roket, kemudian ada planet-planet, kemudian ada pesawat dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kalian sudah melihat sampul buku di bab 2 ini, apa sih menurut kalian makna buku bagi kalian dalam sebuah kalimat? Nah, mungkin setiap anak dapat menjelaskan buku adalah titik-titik menurut pendapat kalian sendiri yang berdasarkan
dari elemen atau gambar-gambar yang berada dalam suatu buku. Kemudian setelah kalian sudah menjawab mengenai makna apa tadi maknanya, buku adalah ya benar sekali, buku adalah suatu yang menyimpan banyak informasi. Seperti judulnya tadi, buku Jendela Dunia. Kenapa kok bisa dikatakan jendela dunia? Karena di dalam buku kita bisa mendapatkan berbagai informasi, berbagai macam informasi mengenai berbagai hal yang bisa kita dapatkan melalui membaca buku. Nah, sekarang coba kalian perhatikan 4 gambar atau 4 sampul buku yang ibu berikan seperti ada di papan tulis ini. Nah, itu ada 4 buku. Yang pertama berjudul Ledesi Juki Cilik, kemudian ada Indonesia, kemudian yang ketiga ada Apa Sih, dan yang keempat ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari keempat buku tersebut kalian bisa menebak isi dari buku tersebut. Nah, yang pertama, informasi apakah yang bisa kalian dapatkan dari keempat sampul buku tersebut? Kemudian, apakah yang kalian bayangkan tentang isi buku tersebut? Nah, sekarang kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian. Kemudian, habis ini ibu tanyakan kembali. Nah, apakah sudah? Sudah. Nah, informasi apa yang sudah kalian dapatkan dari 4 sampul buku tersebut? Nah, benar sekali. Nomor 1 dan nomor 3 merupakan buku cerita yang menggambarkan seekor binatang atau. Kemudian untuk buku yang kedua dan yang keempat, benar sekali jawabannya. Buku yang kedua dan keempat merupakan buku yang berisi pengetahuan atau buku pelajaran. Nah, pintar sekali. Nah, selanjutnya ibu ada cerita yang bisa kalian baca. Nah, di sini ceritanya berjudul Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Penulisnya Desri M. Putri. Nah, di sini ibu akan membacakan dimulai dari awal sampai akhir. Nah, sudah seperti itu ceritanya. Nah, di sini anak-anak bisa menceritakan kembali atau bisa mencontohkan bercerita sesuai dengan cerita yang sudah ibu bacakan. Nah, nanti untuk yang satu teman sebangku kalian, yang satu bisa menjadi kelinci dan yang satunya bisa menjadi burung pipit, dan kalian bisa memperagakannya di depan kelas. Ayo, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Nah, pintar sekali. Ayo kita beri tepuk tangan karena mereka sudah berani untuk maju. Nah, dari beberapa cerita tersebut, kalian bisa mencari yang pertama isi dari cerita tersebut, yang kedua siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut, kemudian yang ketiga di mana latar cerita itu berlangsung, yang keempat kapan cerita tersebut berlangsung, yang kelima apa masalah yang terjadi, yang keenam bagaimana masalah itu dapat diselesaikan, dan yang ketujuh apa pesan dari cerita tersebut. Nah, seperti itu. Sebelum kalian dapat menjawab itu semua, ibu akan membentuk kelompok kalian terlebih dahulu. Kalian bisa berhitung dari 1 sampai 3. Sudah, silakan sekarang kalian bisa berkumpul bersama kelompok kalian sekarang. Nah, berikut ibu akan menjelaskan mengenai materi inti yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi materinya di sini ibu punya materi unsur intrinsik cerita. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi unsur intrinsik dari suatu cerita. Apa sih
unsur intrinsik itu, jadi setiap cerita yang kita baca memiliki bagian-bagian penting di dalamnya yang membentuk cerita tersebut. Bagian-bagian ini disebut sebagai unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Nah, di sini gambarannya bisa kalian lihat di sini ada 5 unsur intrinsik dalam cerita. Yang bagian tengah itu ada judul cerita, kemudian ada tema, kemudian ada amanat, alur cerita, latar, tokoh, dan juga penokohan. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai unsur intrinsik cerita. Yang pertama ada tema. Tema dalam suatu cerita adalah ide cerita, yaitu sebuah gagasan mengapa penulis menuliskan cerita tersebut. Contoh dari tema yaitu seperti tema kekeluargaan, persahabatan, perjuangan, dan juga petualangan. Kedua, unsur intrinsik yang kedua yaitu amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Contoh dari amanat, agar seseorang selalu hidup jujur atau hidup sederhana. Kemudian untuk unsur intrinsik yang ketiga ada tokoh atau penokohan. Nah, jadi tokoh adalah orang yang melakukan perbuatan dan mengalami peristiwa dalam suatu cerita. Penulis memberikan informasi tentang tokoh dalam bentuk penggambaran karakter, penyebutan ciri-ciri fisik atau sifat, sehingga pembaca dapat membayangkan tokoh cerita pada imajinasinya. Kemudian, untuk penokohan merupakan sifat, sikap, dan emosi yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Sedangkan untuk penokohan, penulis memberikan informasi dalam bentuk penggambaran sifat atau karakter dari suatu tokoh. Kemudian di sini ada jenis tokoh atau penokohan. Yang pertama, berdasarkan jenis kepentingan tokoh tersebut dalam suatu cerita. Dibedakan menjadi 2, ada tokoh utama dan juga ada tokoh pendamping atau tokoh pembantu. Yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama merupakan pemain utama yang menjadi pusat cerita. Tokoh utama kemudian punya pengaruh paling besar dalam membangun sebuah cerita. Nah, untuk tokoh utama itu sendiri bisa protagonis dan juga bisa antagonis. Kemudian untuk tokoh pendamping yaitu tokoh yang mendampingi atau menyertai tokoh utama. Seperti biasanya itu bisa menjadi ibunya, kakaknya, atau pacarnya, sahabatnya, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian berdasarkan sifat, tokoh itu dibagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan yang ketiga ada tritagonis. Protagonis itu biasanya tokoh yang digambarkan yang memiliki sifat baik, sifat yang baik. Kemudian untuk tokoh antagonis itu digambarkan penulis memiliki sifat yang buruk, sosok yang jahat, dan menjadi pemicu konflik dalam suatu cerita. Kemudian untuk tokoh tritagonis adalah tokoh yang sifatnya netral, jadi dia tidak jahat dan juga dia tidak baik. Dia itu berada di tengah-tengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Biasanya tokoh tritagonis ini juga menjadi penengah ketika ada konflik antara tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Kemudian unsur intrinsik yang keempat ada latar. Latar merupakan gambaran suasana yang terjadi pada sebuah cerita. Unsur intrinsik yang satu ini sering juga disebut sebagai setting dan mencakup 3 hal di dalamnya, yakni ada latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana. Nah, untuk latar waktu itu sendiri menggambarkan kapan peristiwa dalam kisah tersebut terjadi. Kemudian untuk latar tempat menggambarkan di mana lokasi tempat terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Kemudian untuk latar suasana
yaitu menggambarkan cara peristiwa itu terjadi dan perasaan yang dialami para tokoh. Misal tokoh A itu merasakan sedih, itu merupakan latar suasana. Untuk latar tempat itu seperti di kota besar, di Malang, di Jakarta dan lain sebagainya. Dan untuk latar waktu misalnya di masa sekarang dan juga di pagi hari, seperti itu. Kemudian unsur intrinsik yang terakhir yaitu alur atau plot. Alur adalah rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas sehingga membentuk suatu kesatuan. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita dari awal hingga akhir. Penulis cerita tuliskan dengan jelas beserta konflik serta keseruan adegan pada cerita sehingga pembaca setia mengikuti alur cerita. Nah, jenis alur di sini ada 3. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan yang ketiga ada alur kilas balik. Nah, seperti itu anak-anak terkait dari yang Ibu ajarkan pada pagi hari ini. Nah, sekarang apakah ada yang masih belum dipahami terkait materi yang Ibu sampaikan? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah bisa dipahami, kalian kan sudah duduk bersama kelompok kalian. Selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk kalian. Nah, ini Ibu bagikan ke setiap kelompok. Nah, kalian lihat lembar kerja peserta didik kalian. Nah, di situ ada petunjuk pengerjaan. Kalian baca terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Di situ ada 2 LKPD. Yang pertama, kalian dapat menguraikan unsur intrinsik cerita. Kalian hanya menguraikan saja dan kalian kasih bukti atau informasi yang ada dalam cerita tersebut. Nah, untuk yang satunya, LK yang satunya, kalian hanya membuat peta konsep dari hasil uraian analisis terkait unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Nah, di sini Ibu punya beberapa buku cerita yang bisa kalian pilih. Nah, di sini ada buku cerita. Ayo, untuk ketua kelompok bisa maju ke depan, bisa mengambil buku cerita yang Ibu miliki. Ini silakan diambil. Nah, baik anak-anak, setiap kelompok kan sudah memiliki buku cerita masing-masing. Nah, sekarang kalian diskusikan bersama kelompok kalian dan jangan lupa membaca petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Kalian diskusi, kalian cari unsur intrinsik dari buku cerita yang sudah kalian dapatkan. Nah, kemudian kalian bisa menjawab LKPD-nya. Gimana anak-anak? Bisa? Ada yang butuh bantuan? Gimana kelompok 1? Ada yang butuh bantuan? Ayo sini Ibu bantu. Nah, baik. Anak-anak semua pintar sekali. Nah, sudah selesai pengerjaan LKPD-nya? Semua sudah kelompok? Sudah? Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk teknis kedepannya, untuk teknis presentasi, Ibu punya game. Nah, di sini Ibu punya stick. Nah, di sini kalian nantinya kita menggunakan sistem talking stick ya. Nanti kalian bisa bernyanyi sambil memutarkan tongkat ini, dan ketika nyanyian berhenti, siapa yang memegang tongkat itu, maka kalian yang harus maju mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, yuk kita nyanyi bersama-sama. Ku ada 5 rupa-rupa warnanya. Stop. Ayo, sekarang kelompok 2 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Sudah? Sudah. Yuk, untuk semuanya kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Nah, selanjutnya kelompok-kelompok selanjutnya. Oke. Nah, seperti itu anak-anakku semua. Kalian hebat, kalian pintar dan semua bisa menyelesaikan dan sudah mencapai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak semua, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, jadi kita pada pertemuan pagi hari ini kita sudah membahas apa saja tadi? Dimulai dari penyampaian informasi yang disertai dengan alasan. Kemudian kita juga belajar mengenai tanda baca dan menyesuaikan dengan intonasi cara membacanya. Kemudian yang ketiga ada unsur intrinsik dalam cerita. Nah, di unsur intrinsik dalam cerita ada berapa tadi anak-anak? Ya, benar sekali, ada 5. Yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat, yang ketiga ada tokoh dan juga penokohan, yang keempat ada latar, dan yang kelima ada alur atau plot. Nah, pintar sekali. Nah, tadi juga sudah Bu Guru jelaskan bahwa dalam tokoh maupun penokohan ada perbedaan dan ada cabang lagi. Misalnya seperti ada tokoh apa saja tadi? Ada 3 tokoh. Yang pertama ada tokoh antagonis, kedua ada tokoh protagonis, dan yang ketiga ada tokoh tertagonis. Ya, pintar sekali. Kemudian di latar juga dicabangkan lagi menjadi 3. Yang pertama ada latar apa? Benar, ada latar tempat, ada latar waktu, dan juga latar kejadian. Sekali. Nah, seperti itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Nantinya kalian kerjakan secara individu. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Nah, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Tidak boleh mencontek ya. Sudah. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini anak-anak hebat sekali. Anak-anak bisa menemukan unsur intrinsik. Kalian bisa bekerja sama dengan kelompok dengan baik. Kalian bisa berdiskusi, bisa berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu tugas yang Ibu Guru berikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya juga harus tetap semangat dan lebih giat lagi dalam belajar. Nah, untuk pertemuan kali ini bagaimana? Apakah anak-anak senang, sedih, atau bagaimana pada pertemuan kali ini? Senang? Alhamdulillah senang. Nah, apa yang membuat kalian senang? Kerja kelompok. Kemudian ada lagi membuat peta konsep. Nah, benar sekali anak-anakku semua. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu kasih tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, tugas ini nantinya kalian kumpulkan ketika pertemuan selanjutnya bersama Ibu. Jangan lupa untuk dikerjakan di rumah. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai majas. Apakah ada yang tahu majas itu apa? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wawul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.